Dalam ajaran Islam, kematian itu bukanlah akhir, tapi justru sebuah gerbang. Nah, pertanyaannya, gerbang kemana dan apa sih yang sebenarnya terjadi tepat setelah kita melewatinya? Kali ini kita akan coba bahas sebuah konsep yang penuh misteri, tapi juga penting banget, perjalanan jiwa di alam kubur. Pasti banyak dari kita yang pernah bertanya-tanya kan, waktu antara kita meninggal sampai nanti hari kiamat itu kosong gitu aja. Ternyata, menurut ajaran Islam, masa itu sama sekali bukan kekosongan. Justru, itu adalah sebuah fase transisi yang sangat aktif. Sebuah penantian yang jadi ujian pertama bagi jiwa. Oke, untuk bisa paham semuanya, kita harus kenalan dulu sama konsep kuncinya, yaitu alam barzah atau dunia perantara. Kata barzah itu sendiri secara harfiah artinya penghalang. Coba deh bayangin, ini tuh kayak ruang tunggu antara dunia yang kita tinggalkan dan akhirat yang kita tuju. Jiwa ada di sini, udah meninggalkan jasadnya, tapi belum sampai ke tujuan akhirnya. Nah, disinilah babak pertama setelah kematian dimulai. Dan di alam penantian inilah nasib jiwa itu terbelah jadi dua. Buat sebagian orang, ini jadi awal dari ketenangan dan kenikmatan. Tapi buat yang lain, disinilah dimulainya azab kubur atau siksa kubur. Sebuah ganjaran awal atas apa yang sudah dilakukan di dunia. Oke, tapi ini semua dasarnya dari mana sih? Apakah cuma cerita turun-temurun? Tentu enggak. Dasarnya sangat kuat, tertanam dalam dua sumber utama ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, coba perhatikan deh frasa kuncinya, pagi dan petang. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai bukti yang kuat. Kenapa? Karena hukuman akhir kan terjadinya nanti di hari kiamat. Jadi, kalau ada siksaan yang terjadi berulang-ulang setiap hari seperti ini, pastilah itu terjadi di alam barzah, semacam balasan yang dipercepat. Kalau dari hadis, ceritanya lebih detail lagi. Dan jujur, bikin merinding. Diceritakan kalau begitu para pelayat terakhir pergi, saat seseorang itu sendirian di dalam kuburnya, dia sebetulnya nggak benar-benar sendiri. Dua malaikat yang bernama Mungkar dan Nakir akan datang untuk memulai ujian pertama. Jadi ujian ini bukan sekedar formalitas ya, ini adalah momen yang super krusial. Jawaban yang diberikan dalam beberapa saat ke depan itu akan langsung menentukan nasib jiwa selama penantiannya di alam barzah. Entah itu dalam kenikmatan atau dalam penderitaan. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget kan? Tapi yang terpenting, ini bukan ujian hafalan. Ini adalah ujian keyakinan. Jiwa seorang mukmin sejati itu akan menjawab dengan lancar, karena itulah kebenaran yang dia jalani seumur hidupnya. Sebaliknya, bagi yang lain, lidah mereka akan terasa kaku, nggak bisa menjawab. Terus gimana nasibnya yang nggak bisa jawab? Nah, disinilah kita masuk ke gambaran penderitaan mengerikan yang dikenal sebagai azab kubur. Buat mereka yang gagal, hukumannya itu langsung, fisik, dan mengerikan. Riwayat menyebutkan kuburan yang akan menyempit sampai meremukkan tulang rusuk, pukulan dengan palu besi yang dahsyat, dan yang paling berat secara mental mungkin, setiap hari diperlihatkan calon tempat mereka di neraka. Ini adalah siksaan pertama, bahkan sebelum pengadilan terakhir tiba. Eits, tapi tunggu dulu, siksaan ini bukan berarti takdir buat semua orang loh. Dalam Islam disebutkan dengan jelas kalau ada golongan-golongan tertentu yang akan dilindungi dari ujian dan azab kubur ini. Terus, siapa aja nih yang dapat perlindungan ini? Tentu saja orang-orang yang imannya teguh dan bertakwa, lalu para syuhada yang gugur di jalan Allah. Bahkan ada amalan spesifik seperti mereka yang rutin membaca surah Al-Mulk. Perlindungan ini bukan kebetulan ya, ini adalah buah dari kehidupan yang dijalani dengan kesadaran dan kesolehan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ada ujian dan potensi siksaan kayak gini? Apa tujuannya? Dalam kerangka keyakinan Islam? Nah, bagian ini akan coba menjelaskan hikmah atau kebijaksanaan di baliknya. Jadi, ini semua bukan cuma buat nakut-nakutin ya. Hikmahnya itu jauh lebih dalam. Kepercayaan ini menanamkan kesadaran kalau pertanggungjawaban itu dimulai begitu nafas terakhir kita berakhir. Ini adalah pengingat paling kuat bahwa setiap tindakan kita di dunia ini punya gema di alam berikutnya. Saking seriusnya masalah ini, bahkan Nabi Muhammad sendiri loh selalu berdoa memohon perlindungan dari azab kubur. Doa ini sampai sekarang terus diucapkan oleh jutaan umat muslim setiap hari, menjadi pengingat harian bahwa perjalanan setelah kematian adalah sebuah kepastian yang harus kita persiapkan.
Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Kepercayaan tentang adanya pertanggungjawaban yang dimulai begitu cepat setelah kematian itu benar-benar membentuk cara hidup jutaan orang. Ini mendorong kita buat bertanya pada diri sendiri, kalau kita tahu ujian pertama datang sesaat setelah mata kita terpejam, kira-kira bagaimana kita akan menjalani hidup kita hari ini?